Hai semua, perkenalkan nama saya Natalia Valentina Pane dari program studi Pendidikan Kimia B 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun pokok bahasannya ialah yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, alasan diperlukannya kajian mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari filsafat itu. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari istilah filosofia, di mana philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jika didefinisikan, filsafat adalah gagasan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptif dan kritis. Kedua, ciri-ciri sistem filsafat. Sistem filsafat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sistem filsafat bersifat koheren, artinya satu dengan yang lainnya saling berhubungan ataupun tidak saling bertentangan. Yang kedua, sistem filsafat bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat bersifat mendasar, artinya bentuk pemikiran sampai ke inti dari permasalahan tersebut. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya menjadi suatu gagasan atau pola mendasar dari segala sesuatu. Lalu, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Istilah Pancasila ada dua, yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung dan Pancasila sebagai Philosophie Grundlegs. Yang pertama, Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila merupakan segala sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai Philosophie Grundlegs artinya nilai-nilai Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum di Indonesia dan telah disepakati sebagai filsafat negara. Yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, filsafat Pancasila sebagai genetikus objektivus dan genetikus subjektivus. Pancasila sebagai genetikus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Yang kedua, Pancasila sebagai genetikus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang untuk melihat hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi sendiri merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan ratio desri sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi sendiri merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang selanjutnya, yang ketiga, sumber historis, sumber sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan kita lihat berdasarkan Pancasila itu. Yang pertama,
pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana sejak purbakala masyarakat Nusantara telah melewati berbagai fase agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hasil penjajahan bangsa Indonesia sejak dahulu membentuk karakter bangsa Indonesia yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, di mana Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sejarah menunjukkan bahwa kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal, namun nilai-nilai demokrasi telah berkembang dan dipraktikkan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebangsaan yang telah berkobar setelah ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Masyarakat itu sendiri dibagi dua, yaitu masyarakat awam dan masyarakat akademis. Yang pertama, masyarakat awam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua, masyarakat akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, wacana politis pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua, argumen politis tentang Pancasila sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie tanggal 1 Juni 2011. Yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada Orde Lama, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada Orde Baru, Pancasila berkembang ke arah yang lebih praktis, di mana Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, pada Orde Reformasi, Pancasila sebagai filsafat kurang terdengar resonansinya, namun bergema dalam wacana akademik. Yang selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, munculnya kapitalisme karena meletakkan kebebasan individual secara berlebihan. Contohnya, munculnya monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, munculnya komunisme. Contohnya, dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, esensi ataupun hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila satu, ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Sila kedua, kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas tiga model dualis, yaitu makhluk sosial, makhluk individu, dan makhluk pribadi yang otonom. Sila tiga, persatuan terletak pada semangat kebangsaan yaitu cinta tanah air. Sila empat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, keadilan terletak pada keadilan dan keadilan distributif, legal, dan komutatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka dalam politik, yuridis, dan ide-ide pemikirannya. Yang kedua, dapat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi. Yang ketiga, dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat, dapat menjadi way of life ataupun pandangan sekaligus way of thinking atau dasar pemikiran bangsa Indonesia. Demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita. Sekian dan